Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya, sekalipun kita tengah berada pada situasi yang memprihatinkan. Kita semuanya sedang berduka karena pandemi COVID-19 membuat kita semuanya harus prihatin dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita secara tidak sempurna. Alhamdulillah hingga hari ke-4 ini, di tengah keprihatinan itu semuanya, kita juga berhasil menjalankan seluruh rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan tanpa mengurangi kekhidmatan, kekhusyuan, sekalipun kita harus beribadah di rumah, tapi saya yakin bahwa fadilah puasa, fadilah taraweh, fadilah tadarrus Al-Quran, dan berbagai macam ibadah yang lain sepanjang bulan Ramadan ini tidak akan terkurangi hanya gara-gara kita harus beribadah dari rumah. Itulah yang sebenarnya menjadi esensi dari kata-kata muttaqin, ya, sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, bahwa Allah mewajibkan atas kalian puasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita juga berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Takwa dalam konteks ayat tersebut harus kita pahami dalam perspektif kesejatian, ya. Ibadah, takwa dalam konteks menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa ikatan-ikatan apapun yang membelenggu kemurnian dan kesucian hati kita. Itulah makna takwa. Dan dalam konteks sekarang ini, konteks pandemi, jelas ini adalah satu masa yang luar biasa, yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Jika kita senantiasa memasuki bulan Ramadan dengan sukacita, gegap gempita, bersukaria, maka pada tahun ini 2020, ya, kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan secara tidak sempurna, secara tidak seperti yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa ketidaksempurnaan atau keterbatasan yang membelenggu kita, itulah tantangan yang harus kita lakukan, dan kita harus yakin bahwa itu semuanya tidak akan mengurangi fadilah, keutamaan ibadah yang kita jalankan. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang budiman, kembali ke ayat yang tadi, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, la'allakum tattaqun. Kebanyakan kita memaknai istilah tattaqun atau bertakwa ini sebatas takut. Nah, mungkin betul takut dalam konteks karena kita merasa takut, maka kita akan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tetapi
kita juga harus memperhatikan sifat Allah yang juga Maha Kasih Sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga tidak 100% selamanya tepat kalau kita memaknai takwa di sini dalam konteks kita ini takut. Jadi kita ini menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah itu, kita lakukan semuanya hanya karena kita merasa takut. Nah, itu yang menurut saya tidak 100% tepat. Oleh karena itu ada baiknya kita melihat perspektif yang agak berbeda, yang lebih pro terhadap pemaknaan-pemaknaan yang progresif, pemaknaan-pemaknaan yang lebih sesuai dengan konteks zaman kita. Takwa dalam konteks ini adalah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Fazlur Rahman dalam bukunya The Major Themes of the Quran. Dia mengatakan bahwa takwa merupakan kata kunci yang paling dasar dalam Islam, sebagaimana kasih sayang, ya, kasih sayang yang dijumpai dalam umat Nasrani. Nah, dalam Islam itulah takwa, kata inti. Nah, apa definisi takwa menurut Fazlur Rahman? Beliau menyampaikan bahwa takwa adalah terciptanya kondisi batin atau kondisi jiwa seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun dosa-dosa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala suasana batin dan jiwa kita ini sudah tertanam takwa, maka dalam konteks apapun, baik sendirian maupun rame-rame, baik sepi maupun gegap gempita, gitu ya, baik sempit maupun lapang, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjalankan aturan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi prakondisi kejiwaan, suasana batin yang sudah tertancap dengan kuat karena Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa. Itu menurut Fazlur Rahman. Nah, oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, saya ingin mengajak bahwa dengan perspektif takwa sebagaimana yang dipahami oleh Fazlur Rahman tadi, akan membuat ibadah yang kita jalankan itu bukan semata-mata karena kita ini berada di bawah tekanan rasa takut kita, ya. Kita lakukan ibadah itu semata-mata karena ada prakondisi batin kita, kejiwaan kita untuk senantiasa menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini secara imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan dan juga berharap akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara demikian, insya Allah ibadah puasa yang kita jalankan yang masih kurang 26 hari lagi ke depan, insya Allah akan menjadi ibadah yang mubarakah, menjadi ibadah yang akan memperkaya diri kita dari perspektif suasana batin, suasana kejiwaan, dan kemantapan rohani, ya, sehingga kita mampu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah dengan sukacita, tanpa beban, tanpa rasa takut, tanpa intimidasi apapun, semata-mata hanya karena kita ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang loyal, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan memberikan kita hikmah yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19, akan memberikan kita
makna kebermaknaan eksistensial di tengah tantangan-tantangan yang luar biasa dahsyatnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini berkah dan kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mutakin sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, sebagaimana yang saya tadi sampaikan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.